Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ذو شرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Tanwirul Qulub yang pakai PDF-nya nomor 114, yang pakai cetakan kitab nomornya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal qada'u fahuwa ta'alluqu iradatillahi bil asya'i fil azali ala ma hiya alaihi fi ma la yazalu ala wifqi ilmihi fahuwa min sifatid dzati. Apa ngomong? Udah paham udah? Apa maksud? Wa ammal qada'u, adapun qada. Nah, sekarang kita bahas masalah qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Apa? Fahuwa, maka qada itu ta'alluqu iradatillahi bil asya'i, hubungan antara kehendak Allah dengan segala sesuatu fil azali, sejak zaman azali, ala ma hiya alaihi, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan aslinya,
sesuai dengan kenyataannya, fima la yazalu, selama-lamanya, ala wifqi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi la yazalu selama-lamanya, Ustaz. Apa? Ya kalau Ustaz dulu kan ngartinya senantiasa. Kan saudaranya Kana ada banyak tuh. Kana wa akhwatuha, salah satunya mazala. Mazala itu artinya selama-lamanya, senantiasa. Mazala aqwamun, terus menerus suatu kaum. Kalau di fi'il madi ketempelannya ma nafi, fi'il mudhari pakainya la. Apa Ustaz? Gerageder kalau la yazalu artinya selama-lamanya. Apa Ibu? Apa kan ya saudaranya Kana? Iya. Kana wa amsa wa adha wa asbaha wa zolla wa bata wa sora wa lesa wa mazala wa manfakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakun wa kun wa asbaha wa yasbih. Dulu kita waktu ngapal jurumiyah begitu Pak Ibu. Udah lupa kelawan. Nah, saya juga kemudian dulu Kiai tahu Bang Komeng masih ingat apa kagak itu. Nah, babnya babu awamilid dakhilati al-mubtada'i wal khobat wal khobari. Jadi la yazalu selama-lamanya. Jadi yang namanya qada adalah kehendak Allah yang berhubungan dengan segala sesuatu sejak zaman azali, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan yang terjadi selama-lamanya. Pokoknya apapun yang terjadi dari mulai zaman bumi belum diciptakan sampai nanti hari kiamat, itu semuanya merupakan ketetapan Allah, kodoknya sejak zaman azali. Malam ini Bang Komeng hadir di majelis kita itu udah ada catatannya dari dulu, dari zaman azali, bahwa malam ini Bang Komeng hadir. Itu kodoknya, ketetapannya, catatannya udah ada. Apa Ustaz? Kodok. Sesuai dengan ilmunya Allah. Fahuwa min sifatid dzati, dan kodok ini merupakan sifat dari zat Allah. Sifatid dzat. Itu ya. Jadi catatannya, ketetapannya itu sebutannya kodok. Wa ammal qadaru, adapun qadar pakai ko, bukan mo, bukan. Pakai ko. Qadar. Wa ammal qadaru, adapun qadar fahuwa ijadullahi al-asya'a ala qadrin makhsusin wa wajhin muayyanin. Adapun qadar yaitu Allah menciptakan sesuatu dengan takaran tertentu, wa wajhin muayyanin, dan cara-cara tertentu. Aradahullahu ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah ta'ala. Fahuwa min sifatil af'ali, maka ini merupakan termasuk daripada sifat af'al. Kalau bahasa gampangnya, qada itu ketetapannya, qadar itu pelaksanaannya.
Qada ketetapannya, qadar pelaksanaannya. Catatannya Bang Ipul nanti dilahirkan dari melalui sulbi Kong Haji Dalin. Nah, terus pas diciptakan seperti itu. Itu namanya qadarnya. Qadanya ketetapannya, catatannya, qadar itu pelaksanaannya. Apa Ustaz? Kalau qada itu selama-lamanya nggak bisa dirubah. Tapi kalau qadar itu masih bisa. Apa Komeng? Apa Ustaz? La yaruddul qadar illa du'a. Apa Ustaz? Qada biasanya. Ada riwayat lain. Baca apa? La yaruddul qada illa du'a. Itu artinya qadar tuh di situ. Qada bermakna qadar. Pelaksanaannya. Qada itu ketetapannya, qadar itu pelaksanaannya. Apaan? Iya, bahasa lainnya. Ada yang fitratullah, ada yang sunnatullah. Itu qadar tuh. Qadar itu ada dua, ada yang fitratullah, ada sunnatullah. Kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki. Itu takdir. Dan itu fitratullah, nggak bakal bisa dirubah. Biar kata dia operasi kelamin tetap aja aslinya laki-laki. Nggak bisa dirubah tuh. Itu fitratullah. Gitu Ustaz. Kalau badannya tinggi atau pendek itu sunnatullah, bisa diusahain. Apa Bang Hendrik? Kalau pengen tinggi, sering-sering makan bambu. Ada yang qadar itu ada ya dua, ada fitratullah, ada sunnatullah. Ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa diusahakan. Rizki itu fitratullah. Biar kita nggak ngapa-ngapain, kita pasti dapat rizki. Tapi kalau milik itu sunnatullah. Itu kudu diusahakan gitu. Dua-duanya takdir gitu Ustaz. Dua-duanya qadar. Mantap. Fal qada'u qadimun wal qadaru haditun. Qada itu qadim, sedangkan qadar itu hadis. Qada itu qadim, sedangkan qadar itu hadis. Udah jelas tuh, Nomor paham? Jadi qada itu ketetapannya, qadar pelaksanaannya. Dulu yang pernah Buya pendapatnya dibalik tuh. Dulu qadar itu ketetapannya, qada pelaksanaannya. Nah, kalau di sini qada ketetapannya, qadar pelaksanaannya, implementasinya, apa eksekusinya gitu. Apa Bang Hendrik? Bang Hendrik sekarang
punya rencana besok mau ngampung ke sono, itu namanya kodo. Nah besok siang pas Bang Hedek nyetater motor ngidulin, itu namanya kodarnya gitu, pelaksanaannya. Apa Ustaz? Apa Ibu? Gitu. Wa'lam annahu la naza'a baina ahlil haqqi fi annal qada'a wal qadara minal aqaidi allati yajibul imanu biha. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di antara ahlil haq tentang bahwasanya qada dan qadar merupakan aqaid yang wajib kita imani. Bahkan sampai masuk rukun iman yang ke-6. Karena itu dua-duanya merupakan hal yang wajib kita imani dan kita yakini bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu wajib kita yakini dan kita imani. Orang-orang yang lurus kayak orang-orang yang betul-betul punya keyakinan yang kuat. Udah tuh. Udah. Baibul namanya enggak? Mau enggak? Masalah kodo sama kodar sih ya. Sampai belajar tauhid kekemplang juga kita. Bang Haji, ambil Bang Haji. Majongan kali? Enggak. Ustaz Satiri? Enggak. Jadi tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di kalangan para ulama bahwa qada dan qadar itu wajib kita imani. Bahkan kalau Buya bilang dulu rukun iman itu ada 6. Nah yang namanya rukun kalau satu kagak semuanya batal, kayak sholat. Sholat rukunnya 14, satu ketinggalan, berarti sholatnya batal gitu kan. Kalau rukun iman ada 6, satu ketinggalan berarti imannya susah amat ya. Amat tak? Hah? Justru di situ mau aja. Makanya taruh paling akhir. Emang justru yang paling berat yang paling akhir. Kalau kata Buya mah bawa penyesihan mah gampang, yang susah itu final. Susah. Udah tuh. Fayajibu an ta'taqida anna ilmahu ta'ala wa iradatahu ta'alluqan fil azali bil asya'i ala ma hiya alaihi fi ma la yazalu. Maka wajib kamu meyakini bahwa ilmunya Allah Ta'ala dan kehendaknya berhubungan atau memiliki ta'alluq sejak zaman azali dengan segala sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi selama-lamanya. Ya tadi itu pokoknya apa yang terjadi pada kita di hari ini semuanya itu kehendak Allah sejak zaman azali. Emang udah ditetapkan oleh Allah dari sononya. Begitu Bang Adi? Ya? Iya, kita duduk di sini emang dari sono udah ada catatannya.
Bang Sarip? Begitu Bang Sarip. Bang Sarip bisa ngikut ngaji kemari, emang udah ada catatannya. Oh, emang kitabnya kagak jadi nyatet mulu. Udah ada catatannya. Apa nih? Begitu. Biar kita paham. Kalau kita misalkan kerja dari pagi sampai sore, tahu-tahu dapatnya dikit, jangan pakai nyesel. Ya memang ketetapannya begini. Kita dagang, habis lagi modalnya, bukan dagangannya. Kalau dagangannya habis mah masih mending Bang Hendrik. Modalnya habis lagi. Kepakai buat belanja dapur mulu. Ya memang itu ketetapannya begitu. Hah? Bukan karena ada yang salah. Emang ketetapannya bukan. Memang ada sebab akibat kan gitu ya. Sebabnya ini, akibatnya ono, begitu kan? Cuma kita balikin lagi bahwa yang menciptakan sebab pun Allah. Apa? Emang ketetapannya kita kudu bangkrut, gitu. Diciptakan sebabnya oleh Allah. Begitu. Ketetapannya begitu. Paham? Begitu Bang Hendrik. Bukan karena salah bini kali ini ngambilin duit di kaleng mulu, begitu kan? Kagak. Memang semuanya ketetapan Allah. Wa anna qudratahu ta'allaqat bil asya'i fi ma la yazalu ala wifqi ta'alluqil ilmi wal iradati biha fil azali. Dan bahwasanya kudratnya Allah berhubungan dengan segala sesuatu selama-lamanya sesuai dengan ta'alluq ilmu dan iradatnya Allah sejak zaman azali. Bahkan sampai meskipun ada keterangannya bahwa doa itu bisa merubah ketetapan Allah, tetap aja pada aslinya nggak bisa. Nah, kita mohon agar diberi keselamatan, tapi catatannya kita hari itu kecelakaan, tetap dilaksanakan ketetapan itu, cuma dipindah dari alam nyata ke alam mimpi. Atau mimpi tabrakan gitu kan, atau mimpi jatuh. Ada Ustaz Satiri mimpi di ubur-ubur anjing gitu. Itu kenyataan, cuma dipindah oleh Allah ke alam mimpi agar ketetapannya tetap terlaksana. Begitu Bang Ipul. Doa kita bisa merubah ketetapan Allah, tapi pada hakikatnya nggak bisa dirubah, cuma dipindah oleh Allah ke alam mimpi. Makanya yang paling nyesel ngimpiin terima duit, nyesel. Kudunya mah kenyataan kan. Sama Allah dipindah ke alam mimpi. Pas bangun Aci nyariin lagi duit gue tadi mana ya.
Gitu. Tetap dilaksanakan ketetapan itu, cuma dipindah ke alam mimpi. Makanya capeknya sama, capek. Ngimpi kaget, ngimpi jatuh kagetnya sama. Awan. Itu aja. Sama untuk kencing panjang ya, kencing pendek ya sama bahasa-bahasa itu. Gitu. Itu kita wajib ya semua, bahwa semua yang kita alami ketetapan Allah, dan semua yang ditetapkan oleh Allah pasti akan dilaksanakan, meskipun ada sebagian yang dipindah ke alam mimpi, enggak semuanya di alam nyata. Fala hadita khairon kana aw syarron illa wa huwa shadirun an iradatihi wa qudratihi ala wifqi ilmihi. Maka tidak ada kejadian satupun yang baiknya atau yang buruknya, kecuali semuanya itu kagak enak begitu ya. Kita jadiin kalimat positif aja ya. Pakai ada kecualinya sih. Fala hadita khairon kana aw syarron. Maka setiap kejadian yang baik atau yang buruk, semuanya bersumber dari kehendak Allah dan kudratnya, ala wifqi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah. Itu lebih enak tuh. Setiap kejadian yang baik atau yang buruk, semuanya berdasarkan kehendak dan kudrat dari Allah. Semuanya. Tadi tuh kita senang, yaitu iradah Allah, kudrah Allah. Kita sengsara pun itu iradah Allah dan kudrahnya. Semua dah. Apa Sarip? Nyundut Bang Sarip, kagak jadi lagi nyundutnya. Udah tuh, udah susah. Kita sampai umur segini masih begini-gini aja, itu emang ketetapan Allah. Ciptain dah sebabnya, males lah, awangan lah, ujung-ujungnya sampai umur segini masih begini aja. Emang ketetapan Allah. Tapi belum pernah ada yang ngimpi jadi orang kaya kan ya? Kesian amat gitu. Jadi kaya aja dipindah mulu kalau mimpi. Aduh. Waqad akhrajat Turmudi an Jabir. Sungguh Imam At-Turmudi mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Jabir, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. La yu'minu 'abdun, seseorang tidak akan mencapai tingkatan iman yang sempurna, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia betul-betul meyakini tentang takdir Allah yang baik dan yang buruk. Selama belum bisa meyakini itu, maka keimanan kita sempurna. Bukan gak ada imannya Bang Omeng, enggak sempurna.
Udah tuh. Wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Dan sehingga dia menyadari bahwa apa yang Allah tetapkan menimpa dirinya tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang tidak ditetapkan untuknya tidak akan menimpa dirinya. Kalau memang Allah tetapkan itu menimpa kita, ya nggak akan meleset. Sebaliknya, apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita, pasti nggak akan menimpa kita. Begitu. Kalau bahasa kitanya mah, kalau bukan jatah kita, biar kita kejar, kita cari kayak apapun, nggak bakal dapet. Sebaliknya, kalau emang udah jatah kita, biar kata dialang-alangin, dialing-alingin, tetap aja bakal nyampe-nyampe juga. Tetap kita dapatkan. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti nggak akan meleset. Dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita pasti tidak akan menimpa kita. Yakin itu yang susah. Mangga udah dulu bugono kan. Kon susah yakinnya. Makanya masih ada yang gujih, yang degig, yang hasud. Ya penyebabnya itu karena nggak yakin. Kalau dia yakin, ya emang bukan jatah saya. Gitu. Apa yang mau dihasudin kan gitu. Biar kata dia meredek, tetap aja kalau bukan jatahnya ya nggak bakal nyampe ke dia. Aman. Lah, Bang Rehan kapan nyampainya? Udah. Jelas tuh. Kalau sudah bisa meyakini itu semua, baru dah kita bisa mencapai iman yang sempurna. Kalau belum meyakini itu, kita nggak akan bisa mendapatkan iman yang sempurna. Mantap. Waruwiya an Ali karramallahu wajhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'atin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullahi ba'atani bil haqqi wa yu'minu bil ba'ti ba'dal mauti wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa meyakini 4 hal. Yang pertama, yashhadu alla ilaha illallah, dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anni rasulullahi, dan bahwasanya aku itu utusan Allah, ba'atani bil haqqi, Allah mengutusku membawa kebenaran. Yang pertama yang harus kita yakini. Wa yu'minu bil ba'ti ba'dal mauti, yang kedua meyakini adanya kebangkitan setelah kematian.
Cuma memang lebah ini kita baru bisa ngomong doang. Ngomong bahwa kita percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Pada kenyataannya masih jauh. Apa Kiai? Memang orang yang percaya dengan hari kebangkitan, memang dia yakin nanti ada yang namanya timbangan, nanti ada yang namanya hisab, nanti ada yang namanya sirot. Dari sekarang dia nggak bakal berani ngelakuin dosa. Karena dia yakin betul bahwa nanti semua perbuatan kita akan ditimbang dan dihisab oleh Allah. Berarti kan yakinnya masih kurang. Baru bisa ngomong doang. Iya, kita tahu bahwa nanti setelah mati kita akan dibangkitkan kembali, itu baru bisa ngomong doang. Pelaksanaannya, penerapannya belum. Ya kan iman begitu. Qaulun bil lisan, sidqun bil janan, wa tasdiqun bil janan, wa af'alun bil arkan, kan gitu. Udah hanya kita ucapkan bahwa kita yakin dengan adanya hari kebangkitan. Yang kedua, kita benarkan dalam hati, tanamkan dalam hati. Yang ketiga, kita terapkan dalam kehidupan. Penerapannya gimana? Ya orang yang yakin terhadap hari kebangkitan pasti sekarang nggak bakal berani berbuat dosa. Penerapannya gimana Bang Kopeng? Jelas. Yang kedua, wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang ketiga, meyakini takdir Allah yang baik yang buruk. Huluwihi wa murrihi. Yang keempat, yakin terhadap takdir Allah yang manisnya dan yang pahitnya. Apa Ibu? Kadang giliran lagi enak bisa yakin kita bahwa ini dari Allah, lagi enak. Tapi giliran yang pahit kagak dah, emang gara-gara lu begitu. Apa maksud? Kudunya semua yang manisnya kita yakin itu dari Allah, yang pahitnya pun dari Allah. Yang baik itu dari Allah, yang buruk pun itu dari Allah. Kudunya begitu. Jangan cuma pas lebah manisnya doang. Gimana Monta? Lah, jam 12 lewat. Kita tadi mulai jam berapa? Apa Ustaz? Wa rubbama hajasa li ba'dil qasirina anna min hujjatil 'abdi an yaqula lillahi ta'ala lima tu'adzibuni wal kullu fi'luka. Bisa jadi terbersit di dalam hati orang-orang yang pikirannya pendek, yang ilmunya cetek, pemahamannya dangkal. Kosir tuh apa? Pikirannya pendek, ilmunya cetek, pemahamannya dangkal.
Anna min hujjatil abdi, bahwa di antara hujjah seseorang ayaqula lillahi ta'ala, bahwa nanti dia akan berkata kepada Allah Ta'ala, lima tu'adzibuni, ya Allah, kenapa engkau menyiksa aku? Wal kullu fi'luka, kan semuanya perbuatanmu. Ada tuh orang yang pahamnya kurang, bukan ngomongnya. Fahadhihi mardudatun bi annallaha ta'ala ya'lamul asya'a kullaha azalan ala ma hiya alaihi tafsilan wa qabla wujudil makhluqati ilma ma yakhtaruhul abdu min khairin aw syarrin idza wujida fakatabahu alaihi. Maka ucapan seperti ini tertolak dengan keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu semuanya sejak zaman azali, sesuai dengan apa yang terjadi secara rinci, tafsilan secara rinci. Wa qabla wujudil makhluqati, dan sebelum adanya makhluk, ma yakhtaruhul abdu min khairin aw syarrin, Allah mengetahui apa yang orang itu pilih dari kebaikan atau keburukan. Dan dulu Allah tahu. Minta Ustaz Satiri milih yang buruk nih, gitu, catat. Dari dulu saja. Bukan artinya Allah yang ngerjain semua, tapi Allah tahu nanti pilihan kita bakal begono. Gitu. Apa Bang Sarif? Misalkan sekarang kita disuguhin dua, air putih sama kopi. Dari dulu Allah tahu bahwa yang kita minum kopi. Begitu tuh. Apa itu? Begitu ada pilihan kebaikan dan keburukan, kita milih yang buruk, dari dulu Allah tahu itu. Makanya dicatat dah di sononya sejak zaman azali bahwa nanti Bang Ipul akan milih yang ini, begitu Bang Ipul. Artinya kita tetap punya pilihan di situ. Apa Ustaz? Ilma ma yakhtarahul abdu min khairin aw syarrin. Allah mengetahui apa yang nanti akan dipilih oleh seseorang, yang baik atau yang buruk. Gimana Bang Andi? Jadi begitu ada empuan godain kita, kita terima atau kita tolak, dari dulu Allah udah tahu itu pilihan kita yang mana. Bang Ipul diterima godaan. Kagak Pok, bercanda Pok. Ntar di rumah ditegas lagi, bener tuh Bang, begitu. Aduh. Idza wujida, apabila dia sudah diciptakan, fakatabahu alaihi, maka Allah mencatat pilihannya itu di atasnya. Karena Allah Maha tahu tentang apa yang nanti akan kita pilih, makanya dicatat dah di dalam ketetapannya Allah. Nanti kita akan milih yang ini. Begitu. Rawah Muslim bisanadihi an Abil Aswad ad-Du'ali
qala li Imran bin Hasin, kalau pakai sin Husain ya, kalau pakai sod Hasin. Ara'aita ma ta'malun nasu al yauma wa yakdahuna fihi, asyai'un qada alaihim wa madha alaihim min qadari ma sabaqu aw fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyyuhum wa tabatatil hujjatu alaihim. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim dengan sanadnya dari Abil Aswad Ad-Du'ali, beliau berkata, sahabat Imran bin Hasin bertanya kepadaku, Ara'aita, sahabat atau bukan Ustaz? Imam Imran bin Hasin bertanya kepadaku, apa pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia saat ini dan mereka bersungguh-sungguh padanya, berusaha keras, peras keringat banting tulang. Apa maksudnya? Kira-kira gimana dah? Menurut abang, ini orang yang pada anggus-anggusan itu gimana dah? Yang pada kerja. Abang Komik, asyai'u alaihim wa madhu alaihim min qadari ma sabaqu. Apakah ini memang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mereka dan yang telah lalu atas mereka dari takdir Allah? Au fi ma yastaqbiluna bihi mimma bihi nabiyuhum. Wa tabatatil hujjatu alaihim. Dan atau pada apa saja yang mereka kerjakan dari semua yang telah disampaikan oleh Nabi. Wa tabatatil hujjatu alaihim. Tapi mereka tetap mendapatkan hujjah. Dan mereka mendapatkan hujjah. Apa Ustaz? Paham itu? Bang Inul paham pertanyaannya? Kira-kira orang itu kalau ngerjain ibadah atau ngerjain dosa itu ketetapan Allah apa bukan? Itu pertanyaan begitu tuh. Kira-kira. Oh, Haji. Ngapa Ustaz? Ada yang beda tulisannya? Yang mana? Berusaha keras, bersungguh-sungguh.
Fakultu, maka aku menjawab, bal syai'un qada alaihim, yaitu semua memang ketetapan Allah untuk mereka. Wa madu alaihim, dan memang sudah dari dulunya bugono, sudah ditentukan. Qala afala yakunu zulman, maka aku berkata lagi, maka Imam Imran bin Hasin berkata lagi, afala yakunu zulman, bukankah kalau seperti itu zolim jadinya? Apa mau? Ada orang nanya begitu. Lah kalau kita dosa memang udah ketetapannya dari Allah, kok kita disiksa? Zolim dong, begitu. Ada orang yang nanya begitu. Kan kita dosa udah ditetapkan oleh Allah, kok tetap kita disiksa? Zolim dong. Bang Sidik namanya itu yang nanya. Qala fafaza'tu min dzalika faz'an syadidan. Mendengar itu aku kaget dengan rasa kaget yang teramat sangat kaget. Wa qultu, dan aku berkata, kulla syai'in khalaqallahu wa malaka yaduhu. Ingat, segala sesuatu yang ada ini semuanya diciptakan oleh Allah dan semuanya dikuasai oleh Allah. Fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Allah tidak akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Kitalah yang dimintakan tanggung jawabnya nanti. Jangan ngomong macam-macam ente. Apa itu? Ingat, kita semua diciptakan sama Allah. Allah mau apain kek, serah aja. Begitu bahasa kitanya begitu. Kita ibadah mulu disiksa, ya terserah Allah, emang punya Allah. Kita dosa mulu tahu-tahu masuk surga, ya terserah Allah aja, itu emang punya Allah. Jangan pakai protes, pakai bilang Allah zolim. Awar, kita punya motor, kita gedigin, udah serah gua, motor gua. Ya gua mau apain kek? Tuh bini sampai kuru amat, serah gua, bini gua gitu. Gua bikin kuru, gua bikin gembrut kek, serah gua. Apa Pak Hendrik? Begitu. Kita ini semua milik Allah, ciptaan Allah. Allah mau apain kek? Bukan berarti begitu nanti kita disiksa Allah zolim, bukan. Begitu ngaruh. Kita ibadah ketetapan Allah. Kok pakai dikasih pahala, dimasukin surga? Kita dosa, kok pakai disiksa? Kan ketetapan Allah. Allah zolim dong. Kata Bang Sarif itu. Emang dengan pikirannya pendek begitu. Kok sirina tadi. Makanya Imam Abil Aswad Ad-Du'ali jawabnya begitu. Ingat, kita semua ciptaan Allah dan kita semua berada dalam kekuasaannya. Terserah Allah aja kita mau diapain. Kita dijadiin orang bahagia, ya terserah Allah. Dijadiin orang sengsara, ya terserah Allah. Emang punya Allah. Apa? Kayak Bang Andi, motornya tiap hari dicuci, ya terserah dia, emang punya dia. Kagak dicuci-cuci, ya terserah dia juga, punya dia. Apa Ustaz?
Hah? Kayak orang Cina. Begitu. Udah. Jadi fala yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang Allah kerjakan. Kita lah yang nanti akan diminta tanggung jawab. Faqala li, maka Imam Imran bin Hasin berkata kepadaku, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Inni lam urid bima sa'altuka illa li ahzuro aklaka. Saya cuma pengen ngetes akalmu. Pengen tahu nih orang akalnya dalam apa cetek gitu. Ai li amtahina aklaka wa fahmaka. Artinya aku hanya ingin menguji akalmu dan pemahamanmu. Pengen diuji doang, dites doang. Udah ngegas duluan aja. Wa hazaro min babin nasoro wa doroba. Kalimat hazaro itu masuk ke dalam bab nasoro dan doroba. Jadi bisa dibaca hazaro yahzuru, bisa dibaca hazaro yahziru. Masuk bab nasoro dan doroba. Makanya tadi saya baca liahzuro. Nah maksudnya bab ya nasoro yansuru. Udah tuh. Jadi ingat, kita wajib meyakini qada dan qadarnya Allah, yang baik dan yang buruk. Dah, wa fi sunani Abi Daud, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.